Ini kan ada beberapa variabel kan. Terus teman-teman di sini itu target sebagai variabel responnya atau variabel y-nya. Nah, terus teman-teman kalau mau pakai regresi binar di SPSS itu teman-teman sebenarnya tinggal cek di analyze di sini, analyze, terus regression. Nah, di sini di regression ini ada di bawahnya partial list ini ada namanya binary logistic. Nah, binary logistic teman-teman ini ya. Nah, kayak gini juga teman-teman. Nah, teman-teman masukkan terlebih dahulu variabel yang mana yang mau dijadiin variabel dependent. Nah, di sini kan kan dependent kan target kan. Nah, ini bisa teman-teman masukin. Nah, terus variabel covariance-nya, variabel faktornya itu, nah itu teman-teman masukin terlebih dahulu ini ya, semuanya ini ada dua cara. Nah, terus di sini kan ada di bawahnya ada metode kan, metode editor gitu. Ini sebenarnya abaikan dulu, teman-teman. Nggak masalah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini kan ada save, ada option kan. Save ini teman-teman kalau teman-teman pengen nyimpen datanya, hasil data dari analisis regresinya, itu teman-teman tekan aja fungsi apa ya, fitur save di logistik regresinya. Nah, di sini untuk apa ya, variabel yang bisa disimpan itu ada variabel probability. Nah, probability ini bisa buat nyari ROC-nya. Terus ini ada juga yang nilai residualnya kalau teman-teman mau nyari residual yang sudah distandarisasi, terus atau nilai logisnya atau yang sudah distandarisasi di bagian residual. Terus influence ini sebenarnya nggak terlalu ini ya untuk kasus kita. Jadi yang bisa diperhatikan itu di probability sama di residual itu. Nah, terus teman-teman kalau mau nambah fitur apa ya, yang pengujian lain itu bisa nyari di option. Nah, di option ini ada fitur classification plot, ada Hofmar minus Hall, ada case-wise distinct residual, sama correlation. Nah, teman-teman kalau mau pengujian regresi binar yang kita itu sebenarnya cukup yang classification plot, Hofmar, sama correlation. Nah, terus yang di bawah ini nggak usah di otak-atik, nggak masalah. Tapi untuk kasus yang pertama ini aku ya udah kita nggak usah centangin dulu. Jadi teman-teman biasain kebiasaan melihat hasilnya dulu. Nah, ini kalau udah selesai tinggal di OK. Nah, kelihatan gitu. Jadi nah, di sini tuh ada ini ya, logistic regression itu ada test processing di sini. Jadi teman-teman bisa dilihat ini datanya itu ada data missing atau enggak. Alhamdulillah kan data kita kebetulan aman untuk datanya nggak ada missing. Terus di sini ada dependent nih, bisa diaplikasikan juga nggak apa-apa. Nah, di sini sebentar ya. Nah, di sini tuh ada block 0, breaking block. Nah, itu kalau teman-teman lihat kan di sini ada classification table. Nah, di sini itu kalau teman-teman bingung maksudnya blok 0 itu apa, jadi untuk SPSS itu sendiri dia membuat kasus yang dimana ada perhitungan yang dimana dia variabelnya itu nggak dimasukin terlebih dahulu. Jadi semuanya itu datanya itu murni data dari konstanta gitu, dari perhitungan SPSS-nya. Jadi nggak pakai variabel yang kita masukin di covariance tadi. Nah, jadi kan kalau ini apa ya, classification table ini buat ngasih bilang nih, kalau dia nggak dimasukin variabel apapun, ya persentase benarnya itu segini, 54,5%. Terus nilai konstantanya itu datanya itu 0,179. Nah, terus sini odds rasionya itu kan 1,196. Kalau teman-teman bingung, odds rasio itu kalau di SPSS itu bisa teman-teman lihat di eksponensial beta. Itu yang paling ujung ini. Nah, terus di sini ada blok 1. Nah, ini enter. Jadi di sini itu udah masuk ke semua variabel yang tadi kita sudah masukin di SPSS tadi di bagian covariance. Nah, di sini ada omnibus, model summary, classification table, terus sama variabel operation gitu. Nah, di sini yang teman-teman lihat pertama
Bentar ya. Nah, yang pertama ini itu ada omnibus test. Itu kalau teman-teman udah pelajari juga di regresi sederhana, itu sama aja kayak uji serentaknya regresi biner. Jadi teman-teman kalau mau lihat hasil uji serentaknya gimana, bagus atau enggaknya hasilnya itu, teman-teman bisa lihat di omnibus test of model coefficient. Nah, sini kan kalau teman-teman lihat kan nilainya di bawah alpha semua. Artinya nilai uji serentaknya buat yang regresi biner itu dia udah signifikan. Artinya ada data di beta itu yang nilai itu signifikan. Terus teman-teman kalau teman-teman udah lihat tadi juga di Minitab itu kan ada juga yang pseudo R-square kan. Nah itu di sini juga ada. Nah di sini ada dua, ada Cox-Snell square sama ada R-square gitu. Nah di sini teman-teman bebas mau pilih yang mana gitu, nanti kalau mau ke pilihan hasil uji yang mana yang lebih baik. Tapi yang teman-teman harus ingat, dia nggak bisa menjelaskan data itu baik atau enggaknya gitu. Tapi cuman kayak yaudah data itu kalau dari hasil sumber hasilnya baik atau enggak gitu aja sih, supaya udah dijelasin sama Mbak Kalita. Terus teman-teman lihat juga di sini kan tadi kan ada classification table yang buat ini kan, yang tadi nggak ada bangkai variabel. Terus setelah dia menggunakan semua variabel yang kita masukin terlebih dahulu, itu bisa dilihat di sini nilai persentasenya itu mengalami peningkatan menjadi 79,2%. Nah, terus kalau teman-teman bingung, di sini tuh kalau di Minitab lebih enaknya dia ada bikin persamaan regresinya. Nah, tapi kalau di sini itu cuma dikasih tahu parameternya tuh apa aja gitu, nilai betanya berapa sama hasilnya. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini dependennya iya itu nilai umurnya itu kan datanya dikasih tahu nih terus 0,20 sampai aktif sampai konstantanya tuh 1,920. Kalau teman-teman perhatikan di kita juga itu hasilnya sama sih, karena aku udah ngecek juga cross check tadi di Minitab, nilai kedua nilai parameter masing-masing variabel itu sama. Nah, terus kalau teman-teman mau melihat hasil signifikansi masing-masing variabel itu tinggal lihat aja di nilai signifikannya di SIG. Nah di SIG ini kan kalau teman-teman lihat juga sama kayak di Minitab.